dari seorang akademisi, saya menjadi dosen di beberapa universitas. Di samping itu saya juga seorang pengusaha ya. Nah, ketika kelihatannya sudah cukup ya, maka saya tentu memilih bentuk pengabdian yang lain. Salah satunya adalah masuk ke partai politik. Nah, kalau kita cermati dari partai politik di Indonesia, yang paling bineka adalah PDI Perjuangan. Terbukti bukan hanya wacana, tetapi perjalanan sejarah memang menunjukkan bahwa di PDI Perjuangan memang kebinekaan adalah hal yang utama. Kita tidak pernah dipertanyakan apa sukumu, apa agamamu. Di PDI Perjuangan semuanya sama. Kemudian kalau kita melihat sosok Ibu Megawati, ini kan luar biasa sekali. Seorang tokoh politik yang lahir di istana, ya dibesarkan di dalam kehidupan istana, sampai kemudian mengalami kondisi jatuhnya Bung Karno, tidak bisa sekolah, kemudian teraniaya selama Orde Baru, kemudian seharusnya bisa menjadi presiden Indonesia keempat saat itu, tapi lewat satu peristiwa menjadi presiden Indonesia kelima. Kokoh seperti batu karang dalam prinsip, tidak banyak menurut saya dimiliki oleh tokoh-tokoh politik yang lain. Ya, kenapa saya memilih PDI Perjuangan? Partai yang memang menjalankan ideologi dari Bung Karno, yaitu masalah kemandirian secara ekonomi, kedaulatan di bidang politik, ya, dan di bidang kebudayaan, ya. Trisakti Bung Karno itu memang mengilhami ya semua kader di PDI Perjuangan. Ya, secara pendidikan ya saya sudah boleh dikatakan paripurna ya. Saya S1, saya insinyur elektro di Satya Wacana. Kemudian saya melanjutkan S2 di Prastia Mulia untuk program MM. Kemudian saya melanjutkan lagi studi di Magister Ilmu Kepolisian di PTIK. Saya melanjutkan lagi studi di S3 di UI. Dan ketika saya diminta oleh Pak Sekjen untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI, saya melengkapi diri saya dengan sekolah lagi. Karena fungsi daripada DPR RI salah satunya kan di bidang legislasi. Nah, bagaimana saya bisa berkontribusi di bidang legislasi kalau saya tidak punya pengetahuan hukum? Sehingga saya masuk ke S1 Fakultas Hukum, Universitas Ubara, Jakarta Raya. Ya, saya mempelajari bagaimana tentang ilmu hukum itu sendiri, sehingga ya tentu harapannya adalah bisa lebih berkontribusi sebagai seorang anggota dewan. Pengusaha tadi dikatakan sudah cukup, batasannya seperti apa? Ya, paling tidak kita tidak untuk cari duit lah menjadi anggota dewan. Kita kepengen memang memberikan kontribusi kepada negara ini. Kalau orang-orang baik, orang-orang yang punya kapabilitas, ya orang-orang berpendidikan tidak mau untuk terjun ke politik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang yang ya tidak baik, orang-orang yang tidak berpendidikan. Negara ini kan jadi tidak bagus, ya. Nah, secara ekonomi ya cukup lah. Anak saya keduanya studi di Amerika, yang satu sudah selesai S2 dari Amerika, yang satu tahun ini sudah lulus S1 dan akan melanjutkan S3 di Amerika. Ya bukan orang kaya, ya, tetapi secara ekonomi ya cukup lah. Sehingga bagaimana saya bisa memberikan kontribusi lebih? Kalau saya hanya banyak membantu pakai duit saya sendiri, ya sangat terbatas. Tetapi dengan menjadi anggota dewan, saya bisa, apa istilahnya orang Tegal ngomongnya nyengget ya. Nyengget, ngunduh bantuan dari pusat ya, kepada daerah pemilihan saya, yaitu kota di mana saya berasal, ya, yaitu kota Tegal. 2002, kalau masuknya PDI Perjuangan 2002 dengan kartu anggota di tahun 2002, yaitu sebagai anggota Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan saat itu. Tetapi memang baru terjun ke politik praktis di 2018 ya, kontestasi 2019. Selama ini lebih banyak di Badan Kajian. Di kantornya kita sebagai think tank dari PDI Perjuangan banyak memberikan masukan kepada partai. Tentu kajian-kajian di dalam litbang partai tentu bukan kajian yang bebas nilai kan, karena ini adalah litbangnya partai.
Maka kajiannya adalah kajian yang tidak bebas nilai. Ya, kita memperjuangkan nilai-nilai yang memang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Kebetulan Pak Sekjen ya, itu dulu pernah jadi mahasiswa saya. Waktu kuliah di Prasetya Mulia. Sehingga ketika beliau meminta saya untuk lebih aktif di Litbang ya, saat itu sebagai deputi kerakyatan ya, Pak Sekjen menanyakan kedepannya mau seperti apa. Saya ngomong saat itu ya dari 2019 saya diberi kepercayaan oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon anggota DPR RI, dikasih nomor urut 2. Tapi ya ternyata beda ya, kehidupan kampus dengan kehidupan politik tidak sama. Tidak gampang ternyata untuk bisa terpilih. Saya hanya mendapatkan suara 48.000 ya saat itu, sehingga tidak cukup untuk mengantarkan saya ke Senayan. Di dalam politik kan tidak ada kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, bukan. Saya tetap berkarya di PDI Perjuangan, saya tetap aktif di Litbang Partai. Saat itu saya ditempatkan sebagai stafnya Pak Cahyokumolo, Menpan RB, ya di tim independen di reformasi birokrasi. Kita ya dukanya waktu Ibu tidak berhasil di 2004 ya saat itu ya. Itu kita semua sedih ya, kita tetap berjuang di jalur partai. Oke lah, kita banyak melakukan kajian-kajian tentang ekonomi kerakyatan, ekonominya rakyat kecil, kelompok-kelompok marhain. Karena PDI Perjuangan kan partai wong cilik, kita tidak bicara soal kapitalisme, ya kan, perusahaan-perusahaan besar. Kita selalu bicara soal rakyat kecil. Nah, saya melihat ada satu hal yang menarik ketika PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan ya. Kan saya yakin ya saat itu tawaran ya untuk masuk ke pemerintahan SBY kan besar sekali. Karena PDI Perjuangan bukan partai kecil. Tetapi itulah hebatnya seorang Megawati. Itulah hebatnya seorang Puan Maharani yang saat itu menjadi ketua fraksi. Ya, teguh. Kita tidak masuk. Yang kritis terhadap pemerintah bukan hanya semata-mata nyerang pemerintah saja, tapi kita kritis. Nah, kita banyak melakukan kajian itu tentang kebijakan-kebijakan, kita memberikan alternatif-alternatif yang lain, dan melihat keteguhan ini hebatnya. Tidak tergeliur siapapun juga untuk masuk dan bergabung. Ya, kalau PDI kan Bung Karno ya, ujungnya di Bung Karno. Tetapi yang kita lihat ya, adalah sosok seorang Megawati ya. Keteladanan seorang Megawati, ya, kemudian juga senior-senior partai yang lain ya, seperti Pak Sekjen, Pak Utut ya, kemudian Pak Bambang Pacul ya, banyak memberikan masukan, pelajaran kepada saya mengenai arti loyalitas. Ya, loyalitas terhadap PDI Perjuangan, loyalitas terhadap partai ya. Ini luar biasa. Saya beruntung sekali lah mengenal orang-orang hebat ini. Dulu lulus SMA ya, lulus SMA saat itu orang kepengen jadi tukang insinyur kan. Oh iya. Keren, kalau ndak insinyur ndak keren. Maka saya sekolah S1 insinyur, saat itu elektro. Tapi ternyata bukan di situ dunia saya. Ya karena saya ndak pernah kerja di situ. Maka saya kemudian ketika saya ambil MBA, tapi di Satya Wacana, logika berpikir ya seorang insinyur ya, itu terasa betul ya di situ ya. Kemudian ketika MBA mulai ya membantu karir saya. Sebagai seorang anggota dewan ya, kita kan dengan segala macam kewenangan yang kita miliki ya, kita bekerja yang benar, bekerja yang sesuai dengan aturan. Ya, kalau panjenengan cek absensi saya, 100% hadir. Ya, sehingga semua rapat-rapat yang ada di komisi maupun di fraksi saya hadiri. Maksimal saya berusaha secara fisik hadir. Ya, dan semua hasil rapatnya, di dalam rapat saya memberikan kontribusi. Dan kontribusinya saya publikasikan. Sedikit berbeda ya dengan teman-teman yang lain memilih untuk cara yang berbeda. Itu merubah tuh di Tegal
Itu sampai orang-orang ngomong bahwa belum pernah lihat nih ada dewan kayak gini. Nah, di samping itu juga terjun ke lapangan. Kan perintahnya Bu Mega jelas, bonding dengan rakyat. Kalau mau menang, bonding dengan rakyat, turun ke bawah. Maka saya menyelenggarakan pengobatan gratis di 287 desa se-Kabupaten Tegal. Yang akan selesai pada bulan April, ini 9 bulan nih terus nih. Bukan 1-2 hari, tapi 9 bulan sudah mulai dari Oktober tahun lalu. Ya, sekarang sudah masukin desa ke-72 kalau tidak salah. Ya, hari ini desa ke-72 akan selesai April, dan ini akan lanjut nanti Kabupaten Brebes. Ya, kira-kira 290 desa di Kabupaten Brebes. Menyapa rakyat di satu desa itu kira-kira ada 150-200 orang. Supaya memang benar-benar kita kerja buat mereka. Yang menjadi kemenangan kita. Ya, kita gelontorkan semuanya tanpa satu perak pun saya memungut. Sehingga ya di Tegal mengejutkan banyak teman-teman PDI Perjuangan ya, yang sudah lama ya, sampai diledekin. Orang Tegal bilangnya, pakai bahasa Tegal ya, beke kerasa duwe dewan. Ya baru kerasa ini punya DPR RI. Ya strategi itulah, kita jalankan aja arahan dari Ketua Umum, kita jalankan gitu kan.